wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 Nia 1 dari kelompok 7. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Maulana Malik, nomor urut 18. Saya Mukhlis Amalia Abdullah, nomor urut 27. Saya Nurjana Hasan Arifin, nomor urut 33. Saya Nurul Fadila Iriani, nomor urut 34. Saya Muhammad Rafli Itulah, nomor urut 20. Pada video ini kami akan menjelaskan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pendahuluan, satu latar belakang. Setiap kehidupan akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan, jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 3. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dari pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. 2. Pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang berruas-ruas atau panjang. Praktikum. Silahkan menyimak video yang telah kami siapkan yang berisi tentang alat dan bahan serta prosedur pengerjaan praktikum ini. Dan bahan kacang hijau, sendok, 2 buah gelas, kapas, air, dan label pembeda. Prosedur kerja. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas plastik kosong. Masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Ketiga, masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Tuang air menggunakan sendok 15 ml ke dalam gelas-gelas tersebut.
Selanjutnya, tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil dari tempat terang dan tempat gelap. Yang pertama, hasil penelitian. Hari pertama, tinggi tanaman di tempat terang yaitu 0 cm. Tempat gelap juga begitu. Hari kedua, tinggi tanaman pada tempat terang 0,1 cm dan pada tempat gelap 1 cm. Pada hari ketiga, tinggi tanaman pada tempat terang setinggi 1,4 cm sedangkan di tempat gelap 3 cm. Hari keempat, tinggi tanaman pada tempat terang 2,1 cm dan di tempat gelap 17 cm. Pada hari kelima, tinggi tanaman pada tempat terang 6,2 cm dan di tempat gelap 20,5 cm. Pada hari terakhir penelitian atau pengamatan, yaitu hari ke-6, tinggi tanaman pada tempat terang 8,9 cm, sedangkan di tempat gelap 25 cm. 2. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Namun jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman di tempat gelap daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. 1. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama, karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat, karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.